Selanjutnya, adanya tinjauan dan persetujuan untuk setiap permintaan pembelian. Ancaman selanjutnya yaitu menerima barang yang tidak dipesan. Hal ini bisa terjadi di dalam sebuah perusahaan menerima barang tanpa barang tersebut kita pesan, tanpa pesanan yang valid. Sehingga pengendalian yang bisa dilakukan adalah mewajibkan pesanan pembelian itu disetujui sebelum menerima pengiriman. Ancaman yang terakhir yaitu kesalahan perhitungan. Nah, kesalahan perhitungan ini akan memberikan resiko. Salah perhitungan akan menaikkan biaya dan juga akan membuat kerugian bagi perusahaan. Ancaman selanjutnya yaitu membeli barang yang tidak diperlukan, sehingga dalam siklus pengeluaran, aktivitas memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa adalah langkah awal dalam proses pengeluaran. Ini juga adalah merupakan aktivitas utama yang pertama dalam siklus pengeluaran. Pemesanan ini terlebih dahulu melibatkan untuk diidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang dibeli. Dan kemudian pada siklus ini juga memilih pemasok mana yang akan kita beli barangnya. Mengidentifikasi apa, kapan, berapa banyak untuk pembelian, kita harus melakukan yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, di mana perusahaan harus menentukan apa yang dibutuhkan. Misalnya bahan baku yang untuk diproduksi, perlengkapan untuk operasional, dan lain-lain. Nah, hal ini biasanya berdasarkan dari permintaan dari departemen yang terkait atau berdasarkan perencanaan persediaan yang dipantau melalui sistem informasi. Penentuan kapan dan berapa banyak yang dibeli. Penentuan kapan dan berapa banyak yang dibeli ini dilakukan agar bahan baku dan perlengkapan itu tersedia tepat waktu, tidak terlalu cepat sehingga dapat menyebabkan kelebihan stok ataupun terlambat yang bisa mengganggu jalannya operasional perusahaan. Nah, penentuan kuantitas yang dilakukan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya yaitu EOQ, Economic Order Quantity, Just in Time, ataupun melalui perlamalan permintaan. Pemilihan pemasok. Memilih pemasok yang tepat merupakan kunci untuk mendapatkan bahan baku dan perlengkapan atau jasa yang sesuai dan dengan kualitas yang diinginkan, dengan harga yang kompetitif. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan memilih pemasok yaitu keandalan, waktu pengiriman, serta syarat dan ketentuan pembayaran. Mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak pembelian, ini adalah penjelasan yang lebih rinci tentang konsep-konsep yang dapat digunakan pada identifikasi tersebut. Yang pertama adalah EOQ. EOQ adalah metode untuk menentukan jumlah pesanan optimal dengan yang meminimalkan total biaya persediaan, yang terdiri dari biaya pemesanan, biaya yang dikeluarkan setiap kali melakukan pemesanan, biaya penyimpanan, biaya yang terkait dengan menyimpan persediaan, selanjutnya biaya yang berkaitan dengan jika persediaan habis. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan dengan reorder point. Reorder point adalah titik di mana perusahaan harus melakukan pemesanan ulang untuk menghindari kehabisan persediaan. Selanjutnya ada yang dikatakan dengan just in time, di mana sistem ini digunakan bertujuan untuk meminimalkan persediaan barang jadi dengan memproduksi dan membeli barang yang sesuai dengan permintaan aktual, bukan berdasarkan perkiraan. Yang keempat, ada yang disebut dengan purchase requisition atau yang dikatakan dengan permintaan pembelian. Nah,
Permintaan pembelian ini digunakan untuk meminta, pembelian barang, mencakup lokasi pengiriman, detail barang, rekomendasi, pemasok. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok, yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau penyimpanan persediaan. Yang berlebih akan dapat meningkatkan biaya. Untuk mengurangi resiko pada masalah yang ada seperti ini, digunakan metode persediaan perpetual untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok persediaan selalu update. Catatan persediaan yang memilih pemasok merupakan proses untuk menemukan dan mengevaluasi pemasok yang tepat untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa perusahaan. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan, penilaian kualitas harga, keandalan pemasok, serta negosiasi syarat pembayaran dan juga pengiriman. Adapun tujuan dari aktivitas untuk memilih pemasok yang tepat adalah untuk mengoptimalkan efisiensi pengeluaran, memastikan kualitas produk atau layanan, dan juga memberi dukungan.